The Last of Us 2023. Pada episode sebelumnya, semua tanggapan para peneliti telah terjadi, di mana jamur Cordyceps yang sekarang sudah menyerang manusia, bahkan manusia yang sudah menjadi inangnya dan telah terinfeksi. Singkat cerita, 35 tahun kemudian, di mana seluruh dunia sekarang sudah porak-poranda dan semuanya menjadi kacau balau. Kemudian kita melihat seorang wanita yang bernama Ellie. Dia adalah gadis remaja yang telah tergigit oleh orang yang telah terinfeksi. Namun, dia mempunyai sebuah kekebalan dan tidak berubah menjadi monster. Sehingga Ellie dijadikan aset dan dia akan mendapatkan sebuah obat ataupun vaksin supaya bisa mereda dunia ini menjadi normal. Namun sayang sekali ketika Ellie akan dibawa ke perbatasan keluar dari markas Verda bersama Joel dan Tess. Dia telah ketahuan oleh para petugas. Mereka pun langsung datang ke senjata untuk kembali. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita bahas sampai tuntas. Fucking mine. Hey! Hey! What? Get out of the fucking way! Whoa! Whoa! No, no! Sick! I'm not sick! Di awal season 1 episode 2, kita akan melihat Jakarta tahun 2003. Semua orang telah melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun tiba-tiba saja seorang petugas polisi langsung datang kepada seorang wanita yang sedang nongkrong di warteg, di mana wanita tersebut langsung dibawa oleh para petugas polisi untuk dibawa ke Universitas Indonesia. Dialah yang bernama Ibu Ratna, seorang wanita dosen dari Universitas Indonesia yang sudah meneliti tentang jamur dan virus yang menjadi mikrobiologi. Ibu Ratna langsung bertanya kepada para petugas apakah dia mempunyai kesalahan sehingga dibawa ke suatu tempat oleh para polisi. Namun petugas tersebut langsung mengatakan bahwa semua orang sedang membutuhkan dari perannya Ibu Ratna untuk bisa meneliti karena ada sebuah wabah yang paling mengerikan. Masuk ke dalam sebuah laboratorium untuk bisa melihat apa yang telah terjadi. Ketika melihat dalam mikroskop, ternyata itu adalah sebuah jamur Cordyceps yang sekarang sudah berevolusi. Sehingga petugas pun langsung mengatakan jamur tersebut sudah memasuki manusia dan membuat manusia menjadi gila. Singkat cerita, Ibu Ratna langsung masuk ke dalam sebuah ruangan laboratorium untuk bisa melihat seorang yang telah terkapar. Diduga orang tersebut telah terinfeksi dengan jamur Cordyceps. Semua apa yang telah dikatakan oleh para petugas, dia awalnya telah tergigit oleh seseorang. Sehingga Ibu Ratna pun langsung membawa sebuah pisau untuk bisa melihat apa yang telah terjadi. Ternyata kaki dan tubuh wanita tersebut sudah menjadi inang sebagai jamur Cordyceps. Kemudian Ibu Ratna langsung memastikan semua tubuhnya ternyata sudah menjadi inang Cordyceps. Dan ini adalah sebuah fenomena mencengangkan. Sungguh tanpa diduga, dunia yang sekarang sudah kacau balau. Ibu Ratna langsung mengatakan kepada petugas bahwa dia adalah ahli jamur dan ahli tentang virus.
di mana jamur Cordyceps tidak akan bisa melakukan infeksi terhadap manusia. Namun sekarang sudah berubah. Jamur Cordyceps yang sekarang sudah berevolusi bisa menjadi inang sebagai manusia. Sehingga Ibu Ratna langsung mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa Cordyceps itu adalah jamur yang paling mengerikan. Jika sekarang sudah menyerang manusia, yang jelas ini adalah sebuah kiamat besar-besaran. Satu jalan, tidak ada obat, tidak ada vaksin, yaitu membantai semuanya. Itu vaksin. Saya telah menghabiskan waktu hidup saya. Tolong dengarkan saya baik-baik. Tidak ada obat. Apa yang harus kami lakukan? Bom seluruh kota. Singkat cerita, kembali pada tahun 2023 dan kembali kepada masa sekarang. Terlihat Ellie yang sekarang baru saja bangun tidur di pagi hari dan langsung ditodongkan senjata oleh Joel dan Tess karena ditakutkan di mana Ellie akan berubah dan dia harus waspada. Show us your arm. It's not getting any worse, is it? Sungguh memang keajaiban, ternyata Ellie adalah satu-satunya orang yang kebal terhadap infeksi virus Cordyceps. Mereka pun langsung mempercayai Ellie, walaupun belum 100%. Pagi hari yang sangat indah, mereka pun langsung melakukan cengkrama yang sangat meriah, di mana Ellie tiba-tiba saja pagi ingin boker, dan dia langsung ke belakang. Di tengah-tengah perbincangannya, di mana Tess langsung meyakinkan kepada Joel bahwa dia harus bisa membawa Ellie ke perbatasan untuk bisa bertemu dengan dokter ataupun peneliti supaya kita semua bisa mengakhiri semua apa yang telah terjadi dunia yang sudah porak-poranda. Tetapi Joel belum bisa mempercayai Ellie. Setelah Ellie boker, mereka pun langsung makan bersama, walaupun dia memakan seadanya. Kemudian di tengah-tengah sarapan pagi, Tess langsung bertanya kepada Ellie, kenapa dia sangatlah berharga. Mungkin saja apa yang akan menjadi harapan dunia ini ada di dalam tubuh Ellie. So answer my question. You told me not to tell anybody that I'm It's the gene defined in the vaccine. That's what this is. It's gonna end well, Tess. Okay. Selang beberapa lama kemudian, setelah perdebatan antara Tess dan Joel, akhirnya mereka pun langsung melanjutkan perjalanan untuk bisa mengantar Ellie ke sebuah tempat yang telah dituju, yaitu sisi barat dari Verda. Mereka pun telah melihat dunia yang sangat porak-poranda. Ellie yang baru saja melihat dunia ini sudah kacau. Dia pun telah tercengang karena semua dunia sekarang sudah menjadi luluh lantah. You have to check it from the hotel first. Where the fuck are they already? How did you get bit? Di tengah-tengah perjalanan, Tess bertanya kepada Ellie kapan dia terakhir digigit oleh orang yang telah terinfeksi. Ellie mengatakan ketika mereka berada di markas Verda, di mana Ellie telah menyelinap dan masuk ke dalam sebuah ruangan, dan di ruangan tersebut ada orang yang telah terinfeksi. Di sanalah Marlin langsung mengurungnya beberapa hari, dan sangat mencengangkannya, Ellie tidak berubah sedikit pun. What was that? Singkat cerita, karena jalan yang sekarang sudah terbengkalai dan beruntuhan di mana-mana, akhirnya mereka pun harus bisa menyusuri beberapa bangunan yang telah ambruk, dan terlihat ada kubangan air yang harus mereka lewati. Ellie yang sangat polos, dia pun terus saja berjalan sambil bercengkrama dengan kubangan air tersebut. Bahkan dia bercanda untuk bisa bermain-main dan asik sendiri. You're a weird kid. I'm sorry. Ya, sangat mengagetkan sekali. Namun mereka harus terus berjalan untuk keluar dari bangunan ini dan melanjutkan ke sebuah tempat dan sisi gedung. Ketika datang ke ruangan yang telah dilaluinya, tiba-tiba saja bongkahan bangunan yang telah runtuh, di mana Tess harus bisa keluar dan membuka pintu dari sisi lain. Bit of a mess, so I'm gonna need a few minutes. Setelah Tess keluar dari bongkahan bangunan untuk bisa membuka dari pintu yang lain,
Sekarang kita melihat di mana Ellie dan Joel telah berduaan. Mereka berdua telah melakukan obrolan yang sangat serius. Walaupun Joel tidak suka dengan Ellie karena Joel mempunyai sebuah tujuan untuk bertemu dengan sahabatnya yaitu Tommy. Tapi dia harus bisa mendapatkan sebuah tugas dan mendapatkan sebuah amunisi, aki, dan kendaraan untuk menuju daerahnya Tommy. Dan Joel harus bisa melakukannya karena Ellie adalah sebagai aset untuk menukar fasilitas semuanya. Kemudian tiba-tiba saja tes telah kembali. Ever kill one? Was it hard? Like knowing they were people once? Put the gun down, Joe. What now? Singkat cerita, akhirnya mereka pun telah melanjutkan perjalanan untuk menuju ke suatu tempat. Di balik sisi gedung, alangkah terkejutnya, mereka telah melihat orang-orang yang telah terinfeksi saling terhubung. There's so many. And inside, seeking shelter. Ellie yang sekarang baru saja melihat semua orang yang telah terinfeksi terkapar di luar sana. Walaupun mereka tidak nampak bergerak, tes mengatakan kepada Ellie, satu orang saja yang telah mengenai mereka. Mereka pun saling terhubung di bawah tanah. Sehingga dalam radius 1,6 km, semua orang yang telah terinfeksi saling terhubung dan akan mengetahui di manakah lokasi kita berada. Jadi kita semua harus berhati-hati, jangan sampai menyentuh dari mulai akar ataupun tubuh mereka. Dan kita semua harus tetap saling menjaga. Singkat cerita, ketika mereka masuk ke dalam sebuah ruangan dan turun dari gedung, mereka pun masuk ke dalam sebuah museum karena harus bisa melewati tempat ini sebelum mereka harus masuk ke dalam sisi barat. It's bone dry. Oh man. Memang sekarang tidak ada jalan pilihan yang lain di mana mereka harus masuk ke dalam sebuah museum yang sudah terbengkalai dan banyak sekali spora-spora jamur yang sudah melekat di dalam dinding. Joel mengatakan bahwa semua ada di tempat ini sudah mengering, alias mereka sudah mati. Walaupun seperti itu, mereka tetap harus berhati-hati. Satu langkah demi langkah, mereka pun harus tetap waspada. Sehingga pada akhirnya ada seseorang yang baru saja terinfeksi. Cooked. Oh shit. What the fuck did that? Entah apa yang menjadi penyebabnya, yang jelas orang tersebut sudah mati. Joel mengatakan kepada semuanya, kita harus tetap bergegas dan keluar dari tempat ini karena situasi kita semakin mencekam. Sehingga mereka pun setelah lama melakukan perbincangan dan saling berdebat apakah akan kembali atau melanjutkan perjalanan. Pada akhirnya mereka pun harus tetap melanjutkan perjalanan. Satu langkah demi langkah, satu anak tangga demi anak tangga, mereka pun terus saja melangkah dengan sangat hati-hati karena ditakutkan ada akar jamur yang masih aktif. Karena walau sekali saja di mana salah satu dari mereka telah tersentuh ataupun terinjak oleh kaki, yang jelas radius 1,6 km, pastinya mereka akan datang ke tempat ini. Dengan sangat hati-hati, tiba-tiba saja Ellie menginjaknya. Untung saja Ellie telah menginjak dari kerangka yang sudah kering dan tidak akan terhubung dengan yang lainnya. Singkat cerita, akhirnya mereka pun masuk ke dalam sebuah ruangan untuk bisa keluar dari tempat ini. Namun secara tiba-tiba, di mana bangunan telah runtuh. Sungguh disayangkan sekali, di mana suara robohnya bangunan yang jelas telah membangunkan sebagian orang yang telah terinfeksi. Mereka pun harus tetap waspada dan tetap harus bersama. Dari kejauhan, mereka melihat ada seseorang yang telah mendekat. Yang jelas, di mana orang yang telah terinfeksi tersebut, jamurnya yang sudah menutupi mata, dan dia tidak bisa melihat. Akhirnya situasi pun semakin mencekam. Mereka pun harus siap-siap untuk penyerangan. Lalu, tiba-tiba...
Sungguh tanpa diduga, untung saja Joel berhasil menghalau orang-orang yang telah terinfeksi dan yang sudah menjadi monster. Sangat disayangkan, Ellie malah tergigit kembali. Sehingga Joel benar-benar merasa iba. Apakah Ellie akan berubah dengan gigitan yang kedua? Tetapi ini semua tidak penting. Kita harus keluar dari tempat ini. Singkat cerita, akhirnya Ellie pun langsung mengerti bahwa dia akan menjauh kepada mereka berdua dan langsung datang ke sisi gedung yang lain. Walaupun seperti itu, Tess terus saja meyakinkan kepada Joel bahwa ini adalah satu-satunya harapan bagi kita semuanya, di mana Ellie harus tetap diselamatkan. Just go and watch her. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya mereka pun langsung melanjutkan perjalanan, di mana Ellie harus dikirim ke suatu tempat untuk bisa bertemu dengan dokter dan sang peneliti. Tess yang sekarang mengambil langkah pertama karena percaya kepada Ellie. Dia adalah sebuah harapan untuk bisa menyeimbangkan dunia kembali. Dan mereka pun harus tetap melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, akhirnya mereka pun tiba di sisi barat, di mana ini adalah teman-temannya Marlene. Kemudian sebelum Ellie akan dikirim ke dalam ruangan tersebut, mereka pun harus tetap waspada. Apakah mereka ada dalam keadaan aman sentosa? Dari kejauhan, mobil yang akan digunakannya memang sudah terbengkalai, terlihat udah beberapa lama sudah tidak bisa digunakan. Mereka pun harus tetap melanjutkan perjalanan. Namun ketika mereka menyusur tempat ini, sesuatu yang baru saja terjadi, di mana mereka ada melihat beberapa bercak darah yang baru. Sehingga mereka pun harus masuk dan memeriksanya. Ternyata ini adalah darah segar. They went inside. Tess. Come on! Tess! Holy shit. Sungguh tanpa diduga, ketika mereka masuk ke dalam sebuah ruangan, ternyata teman-temannya Marlene yang terlihat baru saja melakukan baku tembak. Diduga salah satu dari mereka telah terinfeksi dan menyerang satu sama lain. Sehingga Tess pun langsung benar-benar tidak fokus, sampai-sampai dia mabuk kepala. Diduga Tess terinfeksi. We are going home. I'm staying. She's infected. Show me. Sungguh tanpa diduga, ternyata Tess telah tergigit ketika waktu di dalam museum, di mana Ellie pun langsung memperlihatkan tangannya telah digigitnya, tidak melakukan perubahan sedikit pun. Yang jelas, Ellie adalah harapan bagi kita semuanya dan harus bisa diselamatkan. Sehingga Tess pun langsung melakukan perbincangan kepada Joel bahwa dia harus bisa melanjutkan misinya. Selamatkanlah orang yang perlu diselamatkan. Disinilah mereka pun berdebat dengan Tess dan pergi. Sungguh tanpa diduga, salah satu dari mereka telah menyentuh akar dari orang yang telah terinfeksi. Sehingga seluruh orang yang ada di kota ini langsung bergerombol untuk datang ke tempat lokasi. Sehingga Tess langsung membuat sebuah rencana. Dia telah menumpahkan beberapa minyak dan meminta kepada Joel untuk bisa menyelamatkan Ellie. Say who you can say. No! We're not leaving Arthur! Not going with... Sungguh tanpa menduga, Tess telah mengorbankan dirinya karena dirasa dia tidak akan bisa selamat. Yang jelas harus bisa menyelamatkan Ellie. Melihat apa yang telah terjadi, mereka pun langsung pergi. Disinilah film pun berakhir. Sayang sekali season 1 episode 2 harus berakhir di sini.
Bagaimanakah tanggapan para penonton setia KDAGC? Silahkan tulis saja di dalam kolom komentar. Sekarang kita mempunyai sebuah harapan bahwa Ellie adalah satu-satunya orang yang kebal terhadap virus Cordyceps. Apakah Ellie akan selamat masuk ke dalam sebuah penelitian dan bertemu dengan para dokter? Yang jelas kita pun harus bisa mengikuti perjuangan Ellie dan Joel dengan cara klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.